Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi kita belajar kimia. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang reaksi penetralan asam dan basa atau reaksi netralisasi. Hampir semua pijakan pada materi kita hari ini adalah dari konsep Arrhenius, di mana asam melepaskan H+ dan basa melepaskan OH-. Nah, di situ contohnya ada asam klorida pada asam lambung dan ada magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida pada obat MAH. Jadi ketika H+ bereaksi dengan OH- itu akan menghasilkan air, di mana kita sama-sama ketahui bahwa air bersifat netral. Oleh karena itu, reaksi antara asam dengan basa disebut dengan reaksi penetralan atau netralisasi. Nah, secara umum, ketika asam bereaksi dengan basa, itu akan menghasilkan suatu zat, yaitu garam dan air. Contohnya, ketika ada HCl bereaksi dengan magnesium hidroksida, maka akan terbentuk zat, yaitu garam, magnesium klorida, dan air. Bagaimana kita mengetahui koefisiennya? Itu insya Allah untuk yang reaktan itu sangat mudah. Kita lihat aja, HCl di situ memiliki satu buah ion H+. Dan magnesium hidroksida memiliki dua buah ion OH-. Maka tinggal kita tukar HCl menjadi 2 dan magnesium hidroksida adalah 1. Nah, nanti produk akan menyesuaikan koefisiennya. Misalnya di situ magnesium hidroksida koefisiennya 1, berarti garam magnesium klorida juga koefisiennya 1. Nah, untuk hidrogen kita tinggal hitung. Di sebelah kiri total hidrogen adalah 2 dikali 1 pada HCl dan 2 dikali 1 pada MgOH. Jadi totalnya sebelah kiri ada 4 buah hidrogen. Maka di situ molekul air, satu molekulnya adalah 2 atom hidrogen. Berarti untuk sama dengan 4, berarti dikali 2. Begitupun dengan contoh yang kedua, di situ ada asam fosfat dengan jumlah H+ ada 3. Sedangkan barium hidroksida ada 2. Nah, tinggal kita putar atau kita tukar. Jadi H3PO4-nya itu ada 2. Dan barium hidroksidanya ada 3. Nah, di situ ada kesalahan. Bukan 3 buah H2O, tapi ada 6. Karena sebelah kiri, 2 dikali 3 itu ada 6 pada H3PO4. Dan 3 dikali 2 itu ada 6 juga pada barium hidroksida. Berarti total hidrogen sebelah kiri ada 6 ditambah 6, yaitu 12. Nah, berarti karena air itu satu molekulnya ada 2, berarti 12 dibagi 2, berarti bukan 3, tapi 6. Nah, jika di antara kita masih ada kesulitan dalam memahami konsep tersebut, jangan takut, karena insya Allah akan banyak yang akan menolong kita atau membantu kita ketika kita mau untuk bertanya atau menanyakan kesulitannya. Bisa melalui ustadz atau guru, bisa melalui teman yang lebih paham, atau bisa juga kita searching dari Google atau dari YouTube, atau dari referensi lainnya. Bisa dari buku juga. Nah, titrasi asam dengan basa itu adalah proses di mana kita mereaksikan asam dengan basa. Nah, di situ ada perangkat alat titrasi, di situ ada botol semprot yang berisi Aquades. Nah, di sampingnya ada botol kecil yang berisi larutan indikator dan di situ ada batang statif. Nah, di situ ada labu Erlenmeyer dan di atasnya ada buret. Nah, buret dijepit oleh klem. Nah, bagaimana kita melakukan titrasi? Yang pertama, zat penitrasi atau titran yang merupakan larutan baku dimasukkan ke dalam buret. Nah, di situ contohnya di situ ada basa ya di contoh tersebut. Yang nomor 2, zat yang dititrasi atau titrat ditempatkan pada wadah atau gelas kimia atau labu Erlenmeyer. Nah, di situ yang digunakan adalah labu Erlenmeyer yang berisi asam.
Dan yang ketiga, ditambahkan indikator yang sesuai pada titrat, misalnya indikator fenolftalin. Dan yang keempat, dirangkai alat titrasi dengan baik. Buret harus berdiri tegak dan wadah titrat tepat di bawah ujung buret dan ditempatkan sehelai kertas putih atau tisu putih di bawah wadah titrat. Karena ketika asam dengan basa bereaksi, setelah ditambahkan indikator asam basa, maka akan terjadi perubahan warna. Nah, agar warnanya terlihat jelas, maka harus alasnya berwarna putih. Kebetulan di gambar di situ batang statifnya berwarna putih alasnya. Jadi kita bisa tidak menggunakan kertas HVS atau kertas putih. Jadi cukup dari statifnya. Dan yang kelima, atur titran yang keluar dari buret. Titran dikeluarkan sedikit demi sedikit sampai larutan di dalam gelas kimia menunjukkan perubahan warna dan diperoleh titik akhir titrasi dan kita hentikan. Nah, kalau buret itu kondisi kerannya itu vertikal, artinya di situ kondisinya sedang mengucur, sedang mengeluarkan basanya. Nah, ketika kita ingin mengakhiri proses titrasi, maka kerannya harus kita posisikan dalam kondisi horizontal. Nah, istilah titik netral pada akhir titrasi itu sebenarnya kurang tepat jika digunakan pada reaksi asam atau basa yang digunakannya itu tidak semuanya kuat. Misalnya salah satunya bersifat lemah, misalnya asam lemah atau basa lemah. Maka akhir reaksinya bukan garam yang bersifat netral. Oleh karena itu kita gunakan istilah titik ekivalen, di mana larutan telah tercampur dengan perbandingan tepat sesuai dengan persamaan. Karena titik ekivalen itu belum tentu adalah titik saat kondisi larutan netral. Contohnya pada pembahasan yang tadi, untuk HCl yang bereaksi dengan magnesium hidroksida itu kebetulan kedua zat bersifat kuat, baik itu asam kuat pada HCl dan basa kuat pada magnesium hidroksida. Sedangkan pada contoh yang kedua, asam fosfat itu adalah asam lemah, sedangkan barium hidroksida adalah basa kuat. Maka garam yang terbentuknya adalah garam yang bersifat basa, karena basa lebih mendominasi. Nah, bagaimana menghitung titik ekivalensi? Titik ekivalensi ternyata dapat kita hitung dari rumusan A dikali MA dikali VA sama dengan B dikali MB dikali VB. Di mana A adalah jumlah valensi asam atau jumlah H plusnya, MA adalah konsentrasi asam yang digunakan, VA adalah volume asam yang digunakan, B adalah jumlah valensi basa atau jumlah ion OH-, MB adalah konsentrasi basa, dan VB adalah volume basa. Biar lebih paham, kita ke contoh soalnya. Jika ada soal, berapakah volume H2SO4 0,025 molar yang digunakan untuk menetralkan 100 ml KOH 0,04 molar? Nah, karena titik ekivalensi itu adalah A dikali MA dikali VA sama dengan B dikali MB dikali VB, maka di situ jumlah A-nya adalah 2 karena asam yang digunakan adalah H2SO4. Berarti ada 2 ion H+. Konsentrasi asam di situ 0,025 molar dan volumenya adalah yang ditanyakan karena belum diketahui. B itu adalah jumlah OH-nya, di situ KOH berarti 1. Konsentrasi basanya adalah 0,04 molar dan volume KOH yang digunakan adalah 100 ml. Karena kita akan mencari VA, berarti hasil kali ruas kanan yaitu 1 dikali 0,04 dikali 100 dibagi 2 dikali 0,025. Maka setelah kita hitung, volumenya asamnya adalah 80 ml. Jadi volume H2SO4 yang diperlukan untuk menetralkan KOH sebanyak 80 ml.
Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Data hasil titrasi larutan NaOH 0,1 molar dengan larutan HCl 0,05 molar sesuai tabel di bawah. Dari data tersebut, yang menunjukkan terjadinya titik netralisasi atau titik ekivalensi terletak pada nomor. Nah, di sini kebetulan zat yang digunakan bersifat kuat, baik basa kuat NaOH dan asam kuat HCl. Jadi, boleh kita gunakan titik netralisasi pada soal ini. Tetapi agar lebih aman, kita gunakan titik ekivalensi. Nah, titik ekivalensi A dikali MA dikali VA sama dengan B dikali MB kali VB. Jadi kita masing-masing percobaan 1, 2, 3, 4, 5 kita hitung apakah A, MA, VA sama dengan B, MB, VB. Oke, kita substitusi misalnya yang pertama nih tabel yang percobaan yang pertama. Berarti di situ HCl memiliki nilai A 1, konsentrasi yang digunakan 0,05 molar dan volume yang digunakan adalah 20 ml. Setelah dihitung, berarti jumlah H plusnya adalah 1 milimol. Sedangkan basanya setelah kita hitung adalah 0,5 milimol. Berarti di situ tidak terjadi titik ekivalensi yang netral atau titik netral. Yang kedua, itu jawabannya setelah dihitung sama-sama 1 milimol. Yang ketiga, ternyata basa lebih besar, berarti sisa basa pasti pH-nya di atas 7. Yang keempat pun sama. Di situ asamnya 1 milimol, basanya 2 milimol. Berarti sisa basa berarti pasti di atas 7 pH-nya. Dan yang terakhir juga 1 kurang dari 2,5 milimol. Berarti itu juga sisa basa dan pH-nya pasti di atas 7. Oke, semoga penjelasannya bermanfaat. Mudah-mudahan dimudahkan dalam belajar kimianya. Agar berkah ilmu kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.